Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan saya Soniveo. Oke, di video kali ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana cara mendesain cover majalah seperti ini teman-teman ya. Nah, di sini kita akan belajar yang ini aja ya, karena menurut saya ini agak sedikit sulit ketimbang yang ini gampang teman-teman. Mungkin saya akan membahas yang ini di lain kesempatan. Oke, ini saya hapus saja. Untuk ukuran di sini saya menggunakan ukuran A4 aja teman-teman. Oke, yang harus kita persiapkan adalah beberapa elemen seperti ini, ada gambar stabilizer ya. Kemudian di sini ada kamera juga, kemudian foto ya. Yang pertama yang biasa saya lakukan itu adalah saya mengimpor dulu gambarnya ya. Di sini saya sudah siapkan gambarnya. Ini saya taruh di sini. Kemudian saya perbesarkan sedikit ya. Oke, segitu misalkan. Lalu saya coba crop. Nah, kalau sudah, saya pergi ke transparency tool. Saya geser dari atas ke bawah teman-teman, seperti ini. Oke, mungkin saya turunkan sedikit. Lalu berikutnya saya klik double di rectangle tool ini. Kemudian saya geser ke bawah seperti ini. Nah, untuk warnanya saya menggunakan warna ini ya teman-teman ya. Saya pakai color adapter tool, lalu saya klik di warna ini, lalu saya tuangkan di sini teman-teman. Oke, lalu outline-nya saya hilangkan. Kemudian saya pergi ke transparency tool lagi, yang ini saya drag dari bawah ke atas seperti ini. Nah, berikutnya kita akan mencoba membuat teks seperti ini ya. Ini caranya sederhana sih. Saya biasa menggunakan pen tool. Kemudian saya select seperti ini ya. Nah, kalau sudah ini saya klik kanan, kemudian frame type saya klik, kemudian yang ini create empty text frame. Nah, kemudian ini tinggal saya copy aja teksnya ya. Saya copy aja, kemudian paste di dalam sini teman-teman. Oke. Nah, berikutnya ini saya select semuanya. Nah, untuk paragraf saya menggunakan full justify aja. Lalu saya ganti jenis fontnya pakai Times New Roman aja kali ya. Oke, kemudian ini tinggal saya edit aja seperti ini teman-teman. Nah, itu misalkan ya. Kemudian outline-nya saya hilangkan ya. Sorry, saya hilangkan. Nah, kemudian biasanya ini saya select ya, lalu saya pergi ke teks, kemudian saya pilih drop cap. Nah, ini klik di sini use drop cap. Nah, ini pilih tergantung ya, tergantung kebutuhan teman-teman. Di sini saya biasa pakai yang 3 aja. Oke. Nah, jadi ini kenapa merah? Ini karena dia masih ada teks di dalamnya teman-teman ya, masih banyak ke bawah. Nah, ini karena hanya ini untuk video tutorial, jadi ya segitu aja sudah cukup ya. Oke. Nah, kemudian ini kalau misalnya terlalu mepet, ini teman-teman tinggal geser aja seperti ini. Nah, gitu kan ya. Oke. Ini saya coba grup aja teman-teman. Lalu saya geser ke sini sedikit. Nah, lalu berikutnya ini ya, saya coba tambahkan foto seperti ini di sini. Ini tinggal saya buat kotak aja seperti ini teman-teman. Nah, gitu misalkan ya. Oke, kemudian saya pergi ke kontur sini teman-teman. Kontur, kemudian saya buat seperti ini. Oke. Lalu saya tekan Ctrl K.
Oke. Kemudian yang ini saya tambahkan outline-nya segitu, misalkan untuk warnanya saya pakai warna yang sama aja. Lalu ini tinggal saya impor aja fotonya, misalkan foto yang ini ya. Saya impor aja, taruh dalam sini. Oke, kemudian saya power clip ya teman-teman. Saya power clip dalam sini. Kemudian saya coba edit ya posisi fotonya. Mungkin segitu cukup. Nah, untuk outline-nya saya hilangin aja. Oke. Lalu berikutnya ini saya tinggal duplicate aja. Saya impor foto yang kedua. Ini fotonya. Kemudian saya taruh di sini dulu. Nah, yang ini saya hapus saja. Ini hapus saja, diganti sama yang ini. Oke, lalu saya coba edit fotonya. Oke, segitu misalkan ya. Nah, kemudian ini saya coba geser ke bawah. Ini kayaknya masih terlalu mepet dan terlalu besar. Ini saya coba kecilkan aja ya teman-teman. Nah, gitu misalkan. Oke. Kemudian ini saya coba geser seperti ini. Saya ratakan dengan yang ini. Oke. Lalu kemudian tinggal buat seperti ini teman-teman ya. Tinggal kita masukkan teks, misalnya di sini saya tulis oke, itu yang untuk narator 1. Kemudian narator 2 ini tinggal saya duplikat aja teks yang ini bawah. Kemudian ini tinggal saya ganti namanya seperti itu misalkan ya. Oke, sekarang yang berikutnya adalah ini teman-teman ya. Ini kita tulis dulu. Oke, kemudian untuk jenis font saya pakai yang Roboto medium aja. Roboto yang coba yang bold black ini aja. Kemudian saya perbesarkan seperti ini teman-teman. Coba saya oke, yang ini aja misalkan ya. Lalu berikutnya saya buat rectangle tool di sini ya. Ini saya buat begini aja. Kemudian saya convert to curve ya. Lalu warnanya saya ganti warna hitam teman-teman. Outline-nya saya hilangkan. Nah, kemudian untuk teks ini saya ganti warnanya yang ini, yang tulisan mana ini saya ganti menjadi warna putih. Kemudian saya taruh ke paling depan. Nah, seperti itu. Kemudian yang ini saya pergi ke shape tool. Ini saya tinggal geser aja seperti ini teman-teman. Ini juga saya geser seperti ini. Oke, itu ya misalkan. Nah, oke. Nah, gitu ya misalkan. Kemudian ini saya tambahkan di bawah sini ya. Tambahkan teks untuk di bawah sini seperti ini. Nah, ini saya taruh di sini ya. Warnanya pakai warna putih. Saya kecilkan seperti ini. Lalu untuk fontnya pakai 15 misalkan. Oh sorry, pakai 15 ya. Oke. Nah, ini mungkin saya coba naikkan sedikit. Nah, kemudian ini saya pakai shape tool, lalu saya tinggal geser seperti ini. Nah, itu kan. Oke. Kemudian ini tinggal saya duplicate, bawa ke sini, saya ganti warnanya warna hitam, lalu saya ikuti tulisan seperti ini. To those who can tell them. Gitu misalkan ya. Nah, ini saya tinggal geser aja di sini, kemudian saya pergi ke
Shape Tools, lalu saya geser seperti ini teman-teman. Nah, oke, mungkin saya pakai bold ya. Oke, nah kalau ini masih terlalu ke sana, ini saya geserkan lagi seperti ini. Nah, oke, berikutnya di atas sini kan ada tulisan majalah videografi pemula ini ya. Ini tinggal saya klik double aja di rectangle tool, kemudian ini saya geser ke atas, kemudian ini juga saya bawa ke bawah. Warnanya pakai warna yang sama ya teman-teman. Oke, nah mungkin ini saya turunkan ya. Ini saya coba turunkan di sini. Oke, nah sekarang ini saya tinggal copy paste aja, lalu saya ganti namanya. Kemudian saya ganti warnanya menggunakan warna hitam seperti ini. Oke, nah gitu kan. Lalu apa lagi nih? Nah di sini kan ada Instagram sama channel YouTube ya. Ini ya, sosmed logo. Saya taruh sini aja. Nah ini saya ambil logo yang ini aja ya. Ini sama ini teman-teman. Oke, ini saya hapus pakai warna hitam ya. Oke, kemudian ini tinggal saya taruh di sini teman-teman. Taruh di sini, kemudian ini juga saya taruh di sini. Ini tinggal saya perkecilkan aja. Oke, nah kemudian saya tinggal tulis di sini nama Instagramnya, misalnya Oke, yang berikut adalah ini teman-teman ya, seputar tips dan trik dan lain sebagainya. Ini teman-teman tinggal ketik aja ya. Nah, kalau sudah seperti ini teman-teman break aja dengan cara tekan Ctrl K teman-teman. Nah, ini untuk memisah-misahkan. Kemudian saya ganti hurufnya menjadi uppercase ya. Oke, biar huruf besar semua. Ini saya taruh di bawah dulu. Kemudian ini saya pakai satu font aja, misalnya saya pakai Roboto aja semua. Kemudian yang ini saya ganti pakai yang ini aja kali ya. Nah itu dia. Lalu ini saya coba perbesarkan. Oke, kemudian amunisi terbaik ini saya pakai ini ya, yang ini juga tulisan videografi. Saya perbesarkan seperti ini. Nah ini saya ganti menggunakan font ini. Nah jadi kemudian yang ini tinggal saya pakai shape tool, lalu saya geser seperti ini. Oke, ini juga saya geser seperti ini. Nah seputar, mungkin saya coba perbesarkan. Oke, nah caranya seperti itu aja sih. Lalu ini saya ganti menggunakan warna merah. Kemudian saya pergi ke kontur, saya buat kontur seperti ini ya. Untuk warnanya saya pakai warna hitam. Yang ini juga saya pakai kontur, tapi saya ganti warnanya menjadi warna putih. Nah jadi seperti itu aja sih ya caranya teman-teman, tidak terlalu sulit. Kemudian ini tinggal kita masukkan gambar-gambarnya ya. Misalkan ini dan ini saya import aja, taruh di sini. Satu lagi taruh di sini. Nah, oke. Yang ini saya crop ya. Saya ambil yang ini aja. Oke. Lalu saya taruh di sini.
kemudian gambar kamera ini saya taruh di sini. Nah gitu aja sih ya. Oke, apalagi nah sekarang kalau yang logo seperti ini kayak buat stempel bulat gitu ya. Jadi saya rasa teman-teman tahu lah caranya. Mungkin ini saya besarkan sedikit dulu. Oke, segitu ya. Nah, jadi sedikit berbeda ya. Ini agak berbeda dan ini. Tapi tekniknya tadi seperti itu sih. Saya buat tadi seperti itu. Walaupun sedikit berbeda di sini ya. Nah, jadi sampai sini saya rasa teman-teman bisa ya. Mungkin ini saja video kali ini teman-teman. Selebihnya teman-teman silahkan otak-atik sendiri ya. Karena menurut saya cara membuat seperti ini triknya sebenarnya sangat sederhana sih. Yang terpenting bagaimana cara kita ya, ide kita, kreatif kita saja untuk membuat sesuatu apapun itu teman-teman. Oke, semoga video ini dapat bermanfaat buat teman-teman sekalian. Saya Sony Veo undur diri, sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih.